Oke, kali ini kita akan bahas satu pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi sebetulnya penting banget. Apa sih yang bikin suatu masyarakat itu bisa berubah? Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya ada masyarakat yang kayaknya terus-terusan maju, inovatif, sementara ada juga yang rasanya gitu-gitu aja dari zaman dulu sampai sekarang? Nah, ini nih teka-teki besarnya. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita coba bongkar bareng-bareng jawabannya. Sumber kita kali ini punya analogi yang asik banget. Katanya, perubahan sosial itu mirip kayak resep masakan. Ada bahan dasarnya, ada bumbu-bumbunya, terus ada pemantiknya. Nah, sekarang kita akan bedah resep ini satu persatu, biar kita paham gimana caranya memasak sebuah perubahan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu, bahan utamanya atau fondasinya. Ya iyalah, bangunan manapun kan butuh fondasi yang kuat. Begitu juga perubahan sosial. Ini adalah elemen-elemen struktur yang bikin sebuah masyarakat itu jadi lahan subur buat ide-ide baru bertumbuh. Di sini kita bisa lihat ada 3 pilar utama nih buat fondasi ini. Yang pertama, sistem sosialnya harus terbuka, jadi semua orang punya kesempatan. Kedua, penduduknya harus beragam, alias heterogen. Dan yang ketiga, tentu saja, sistem pendidikannya harus maju. Yuk kita bedah satu-satu. Jadi gini, kuncinya itu mobilitas. Coba bayangin kalau kamu hidup di masyarakat di mana nasibmu udah ditentuin dari lahir. Susah kan buat ide baru muncul? Nah, di sistem yang terbuka, setiap orang punya kesempatan buat naik kelas kalau mereka mau berusaha. Ini tuh kayak ngebuka banyak banget pintu buat orang-orang kreatif dari berbagai latar belakang untuk unjuk gigi dan bawa perubahan. Selanjutnya, keberagaman. Apa coba yang terjadi kalau orang dari berbagai budaya, suku, dan sudut pandang yang beda-beda hidup bareng di satu tempat? Pasti kadang ada gesekan, tapi justru disitulah letak keajaibannya. Gesekan-gesekan ini bisa memercikan api kreativitas. Dari pertemuan berbagai ide yang berbeda itulah seringkali lahir solusi-solusi brilian yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, kutipan ini pas banget nih. Dialog, perdebatan, bahkan mungkin konflik-konflik kecil yang timbul dari interaksi antar kelompok yang berbeda, itu semua sebenarnya adalah mesin pendorong yang super kuat. Mesin yang mendorong penemuan baru, dan ujung-ujungnya ya perubahan sosial itu sendiri. Pilar fondasi yang terakhir adalah pendidikan. Ingat ya, sistem pendidikan yang bagus itu bukan cuma ngisi otak kita dengan hafalan, tapi yang lebih penting, ia ngajarin kita cara berpikir kritis. Pendidikan ngasih kita alat buat menganalisis keadaan, berani mempertanyakan hal-hal yang udah dianggap biasa, dan yang paling penting, mampu membayangkan masa depan yang lebih baik. Tanpa ini, kita cuma akan muter-muter di situ aja. Oke, fondasinya udah siap, sekarang kita masuk ke bumbunya. Ini adalah bahan kedua dalam resep kita, yaitu soal pola pikir atau mentalitas orang-orangnya. Soalnya fondasi sebagus apapun bakal sia-sia kalau pola pikirnya nggak mendukung kan? Jadi ada 4 bumbu utama di sini. Pertama, sikap yang terbuka, mau menerima hal baru. Kedua, orientasinya ke masa depan, bukan masa lalu melulu. Ketiga, menghargai hasil karya dan punya keinginan buat maju. Dan yang terakhir, punya keyakinan kalau kita harus terus memperbaiki diri. Nah, lihat deh perbandingan ini. Jelas banget kan bedanya? Masyarakat yang toleran, yang sering kontak dengan budaya luar, itu bakal lebih gampang menyerap ide-ide baru. Sebaliknya, masyarakat yang tertutup dan nggak toleran biasanya ngelihat hal baru itu sebagai ancaman. Jadinya ya otomatis menolak perubahan. Bumbu berikutnya soal arah pandang kita. Apakah kita lebih sering melihat spion, nostalgia terus sama masa lalu? Atau kita fokus ke depan, bikin rencana, dan semangat menyambut masa depan? Jelas banget, masyarakat yang orientasinya ke depan bakal jauh lebih siap buat berinovasi dan beradaptasi dengan zaman. Ini juga penting banget. Coba pikirin, apa yang terjadi kalau sebuah masyarakat itu mengapresiasi kerja keras dan merayakan pencapaian? Wah, itu bisa menyalakan semangat banyak orang. Ini akan menciptakan kompetisi yang sehat, di mana semua orang jadi termotivasi untuk jadi lebih baik, menciptakan sesuatu yang baru, dan mendobrak batasan-batasan yang ada. Dan inilah inti dari bumbu mentalitas tadi. Keyakinan bahwa kita nggak boleh pasrah sama keadaan, bahwa kita harus terus berikhtiar untuk memperbaiki nasib. Ini adalah motor penggerak dari dalam diri yang paling kuat. Kalau setiap orang punya dorongan ini, maka secara kolektif, masyarakat itu nggak akan bisa diam di tempat. Pasti terus bergerak maju. Oke, fondasi udah kokoh, bumbu-bumbunya juga udah pas. Tapi resep kita ini belum lengkap loh. Seringkali kita butuh satu bahan terakhir. Sebuah pemicu, semacam percikan api yang akhirnya menyalakan semuanya. Dan bahan terakhir itu adalah rasa tidak puas. Yap, kamu nggak salah dengar. Perubahan besar itu jarang banget lahir dari zona nyaman. Perubahan itu lahir dari kesadaran bersama bahwa ada sesuatu yang salah,
ada yang nggak adil, atau ada yang bisa dibikin jauh lebih baik. Rasa nggak nyaman dan nggak puas inilah yang jadi bahan bakar buat orang-orang untuk bangkit dan menuntut perubahan. Baik, sekarang coba kita mundur sedikit ya. Kita lihat gimana semua bahan ini, fondasi, bumbu, dan pemicu, bekerja sama untuk menciptakan resep perubahan sosial yang utuh. Jadi, resepnya kira-kira begini. Pertama, siapkan fondasi masyarakat yang dinamis. Lalu, campurkan bumbu-bumbu berupa pola pikir yang progresif. Nah, kombinasi keduanya ini menciptakan potensi perubahan yang luar biasa. Dan terakhir, satu percikan api berupa rasa ketidakpuasan akan menyalakan potensi itu menjadi sebuah gerakan perubahan yang nyata. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan. Dari semua bahan yang udah kita bahas tadi, fondasi, pola pikir, dan percikan api, kira-kira bahan mana yang menurut kamu paling kuat atau mungkin paling lemah di lingkungan sekitarmu sekarang? Coba dipikirkan. Jawabanmu itu bisa jadi petunjuk seberapa siap resep perubahan di tempat kamu saat ini.